Ini menarik sekali kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto ke negara-negara di Timur Tengah. Tadi kalau kita lihat yang baru-baru saja sih, sebenarnya baru saja saya tonton nih sebelum saya Editor's View ini adalah ketika Pak Prabowo, Presiden Prabowo itu sedang berada di pesawat Republik Indonesia, pesawat kepresidenan Republik Indonesia, dan menyatakan this is Indonesia One, Presiden Prabowo Subianto, I'm gonna land in Jordania. Terus langsung landing, disambut langsung oleh King Abdullah II gitu ya. Tapi ini kan sebenarnya rangkaian visit dari kemarin sudah ke Turki ketemu Erdogan, lalu ke Qatar juga dan lain-lain ya. Nah pertanyaannya mungkin why now and why Middle East? Mungkin ke Mas Iqbal terlebih dahulu. Ya tentunya ini kan bagian dari kalau saya bisa bilang silaturahmi lebaran mungkin. Halal bihalal ya. Halal bihalal langsung ke raja-raja Timur Tengah ya. Tapi memang ada keinginan juga dari beberapa mungkin dikatakan stakeholder ya terkait dengan kondisi dunia Islam ya, terutama di Gaza Palestina yang kita tahu mungkin nanti KSFT bisa mengelaborasi bahwa setelah gencatan senjata pun situasinya tidak malah membaik ya, malah makin memburuk menurut saya. Jadi dan Presiden juga sebelum berangkat kan juga sempat mengatakan akan mengevakuasi korban yang luka ya. Walaupun saya lihat di pemberitaan juga orang menanggapinya pro dan kontra ya soal ini gitu. Padahal Presiden sudah bilang bahwa ini hanya untuk mereka yang luka dan akan dikembalikan ketika sembuh gitu. Tapi dan ya sekarang kita harus mengakui bahwa wajah dunia Islam antara Indonesia ya dan Turki sebenarnya. Dan harapannya memang di negara-negara Timur Tengah ya bisa satu padu ya untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Walaupun kita tahu mungkin pasti KSFT lebih paham lah soal peta politik antara negara-negara Arab ini dengan relasinya dengan Palestina. Tapi spesifik untuk Indonesia-Turki, kemarin kan pas lagi di Turki ketika ketemu dengan Erdogan, Presiden Prabowo juga menyatakan dan menghasilkan beberapa kesepakatan penting. Nah, kalau dari sudut pandang redaksi CNBC Indonesia, mana yang lebih berpengaruh? Kesepakatan ekonomi atau kesepakatan politik nih dalam memperkuat hubungan Indonesia dan Turki? Mungkin ke Mbak Sefty dulu deh. Sebenarnya sih kalau misalnya kita merujuk ke tujuan awalnya seperti yang disampaikan Kementerian Luar Negeri juga, kan memang politik dan ekonomi itu sinergi di sana. Prabowo juga kan berkonsultasi nih katanya, baik soal geopolitik dan juga geoekonomi. Berarti dua-duanya sama penting kan ya. Tapi sih kalau kita di redaksi sebenarnya pengen melihatnya apa sih yang dibawa buat Indonesianya, terutama untuk ekonominya. Misal di UEA dikasih tahu kalau misalnya yang dibawa adalah nanti ada perjanjian G2G dan juga ada perjanjian B2B gitu kan ya. Ada kalau nggak salah soal climate, ada juga soal alam dan segala macam, iklim dan segala macam. Lalu misalnya dengan setelah Uni Emirat Arab Qatar misalnya ada Nantara gitu kan ya, akan masuk dana ya, 2 miliar tadi kan. 2 miliar US dollar. Sebenarnya sih itu yang redaksi tunggu-tunggu sih sebenarnya selain Gaza. Detailnya lah. Ya, rincian dari. Jadi sampai sekarang belum terlalu jelas ya rincian dari outcome dan output dari perjalanan ini ya, Mas Sefty. Iya, kita sih masih menunggu ya secara spesifiknya. Karena kayak di Mesir kita belum tahu signifikan tuh di Mesir itu kesepakatannya seperti apa. Atau misalnya di Yordania sekarang kan mungkin karena baru terjadi juga kan. Baru makan siang nih Mbak, jadi jadi mungkin kita belum melihat sih. Tapi apapun itu Prabowo kan memang dekat dengan Timur Tengah. Dari dulu kita tahu dia dekat dengan Timur Tengah. Dengan Turki pun kan ada kunjungan sebelumnya dilakukan Erdogan. Ke Bogor dan Prabowo juga diundang ke Turki. Jadi sebenarnya dari situ sih kita harap ada hal yang menarik yang bisa didapat dan bermanfaat untuk Indonesia. Benar.